Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sampai pada malam yang ke-29 ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita panjang umur yang berkah, disampaikan sampai akhir bulan suci Ramadan dan kemudian bisa melanjutkan lagi sampai Ramadan berikutnya. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ada iklan dikit ya. Sambil iklan yang berlangsung kita lanjut ke untuk tausiah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini izinkan kami untuk menyampaikan suatu tema. Sebenarnya temanya sudah saya siapkan ya, tapi tadi ada mungkin 1-2 pertanyaan lagi di akhir ana jawab. Tema tausiah malam hari ini berjudul tentang zakat pertanian. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, mungkin beberapa hari yang lalu kita sudah melaksanakan ya, sebagian besar sudah melaksanakan zakat fitrah. Ini sudah maklum dan sudah lumrah dan sudah sering kita lakukan. Cuma ana melihat banyak di masyarakat kita di Indonesia ya. Mudah-mudahan tidak di Sako ya, Sako ini lah paham tuh lah, anda cuma mengingatkan baik. Banyak di masyarakat Indonesia yang belum paham tentang zakat pertanian. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Qur'an ya. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman, berzakatlah dari apa yang kalian telah hasilkan. Nah, ini nanti masuknya ke zakat perniagaan. Uang berdagang ada enggak zakatnya? Ada. Disebut dengan zakat perniagaan. Yang dihitung nanti adalah modal di awal sampai di akhir. Dan ada ketentuan dan syaratnya. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala ya telah berikan kepada kita berupa pertanian tadi. Kemudian syaratnya apa? Syaratnya yang pertama muslim, yang kedua itu adalah hartanya penuh milik pribadi dan orang merdeka. Jadi barang atau pertanian tersebut, hasil dari pertanian itu adalah hasil dari milik sendiri. Ya, bukan nyewa, apalagi minjem misalnya. Kemudian yang ketiga cukup nasabnya atau nisabnya ya. Dan yang keempat bukan dari pertanian yang tumbuh liar. Artinya biasanya kan ada beberapa tanaman-tanaman yang liar itu yang bisa menghasilkan duit juga. Nah, kalau kita melihat dari ini ya, misalnya ambil contoh padi, Pak. Berapa nasabnya atau nisabnya daripada padi itu? Para ulama mengatakan dalam hadis Nabi riwayat Muslim ya, nasabnya itu khamsati ausuk atau 5 nusuk. Kalau di kita itu kurang lebih 653 kilogram. Berapa pikul tuh? Hah? 6 pikul. Nah, 6 pikul lebih dikit. Kalau lebih dari itu wajiblah dizakati. Berapa zakatnya? Kalau misalnya padi, yang gabah tadi, istilahnya belum direseni jadi beras, gabahnya tadi 653 tadi, lebih daripada itu maka wajib sudah zakat. Kalau dia tadahan banyunya itu untuk nyiram tanaman tersebut, padi itu dari hujan, maka nasab atau kadar zakatnya adalah 10%, Pak. Jadi kalau dia ada 10 ton, 10.000 kilo,
dikurangi dengan segala macamnya tadi ya, dari mungkin pengurusannya dan lain, pupuk segala macam. Nah, muncullah itu hasilnya 10 tadi, misalnya 10.000 kilo tadi atau 10 ton tadi. Maka 10.000 ton tadi ya dibagi 10%, berapa dari 10%? Kurang lebih 100 kilo. Jadi kalau 10 ton itu zakat pertaniannya itu 100 kilo, Pak. 10 pikul. Ya. Sepikul. Sepikul. Nah, kapan dibayar itu? Waktu panen. Ya. Dalam ayat Al-Qur'an mengatakan wa atu haqqahu yauma hasadi, dan berikanlah zakat pertanian itu ketika panennya. Lah habis kami ini. Ya, lama nih Ustaz baru ingat ke. Habis. Adi ingat ke berapa kan? Waktu dia panen itu. Pacak masih nyusul tuh pacak. Sebab ada dalil-dalil yang mengatakan dalam Al-Qur'an bahwa kalau kita tidak zakati, maka hasil pertanian itu akan diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat menjadi setrika panas, Pak. Fatuqwa biha jibahum wa junubuhum haza ma kanastum li anfusikum. Jadi diterika ke badan orang yang tidak mau zakat tadi. Dalam ayat yang mengatakan sayutawwaquna bihi ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nah, nanti kalau dak itu ya balasannya yaitu ditimpa dengan seberat dari yang tadi tidak dizakatkan. Jadi penting zakat ini, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena zakat ini selain mensucikan daripada barang atau hasil pertanian tersebut, yang kedua memberikan berkah. Jadi kira-kira Pak, kalau kita makan dari hasil itu tidak timbul penyakit, anak-anak yang keturunan jadi soleh dan soleha, dan menghilangkan bala di rumah kita. Nah, itu zakat pertanian. Kalau yang misalnya dia pakai irigasi, jadi tidak pakai nadah dari hujan, maka zakatnya cuma 5%. Berarti kurang. Yang tadi dia 10 ton tadi sepikul, setengah pikul. Nah, kalau tidak pacak ngitungnya pikul lah dewek kan. Ada himbauan Pak sekarang ini kan, kalau zakat itu katanya pakai masker, Pak. Tidak sah, Pak. Tidak sah. Iya, karena zakat pertanian itu harus pakai dengan hasil pertanian, tidak pakai masker. Tapi sambil memakai masker. Nah, baru betul. Hadirin wal hadirat dirahmati Allah, itu tentang zakat pertanian ya. Mudah-mudahan ya bisa. Ya, silakan Maci. Zakat jadi boleh 10 ton misalnya kan. Enggak usah dihitung segala macam ongkos biaya dan lain-lainnya, cuma 5% biaya di keluar. Boleh. Sama cair gas ya. Iya. Jadi masuk ke dalam pengeluaran irigasi tadi kan. Biasanya kita nih apalagi kalau yang digawe ke yang lain. Nah, macam mana kalau yang ngawi ke umum wong lain? Nah, ini kan bukan milik dia, maka dilihat itu berapa. Ya. Biasanya tidak sampai ke 600 sampai berpikul-pikul tadi. Tapi ada juga yang banyak gitu kan, misalnya dia mengolah lebih dari berapa hektar. Hadirin wal hadirat dirahmati Allah, tadi ada pertanyaan tentang hukum membaca surat yang kebalik-balik, bukan kebalik ayatnya, tapi kebalik urutannya. Misalnya surat Az-Zilzalah, surat Al-Asr, ya baca pertamanya itu surat Al-Asr dulu, baru surat Al-Qadr misalnya. Ya. Nah, kalau hukumnya itu sah, Pak. Jadi boleh kita membaca itu karena ayatnya itu faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Tetapi kalau keutamaannya lebih baik berurut. Jadi misalnya pertama kita baca surat Al-Qadr dulu, yang kedua baru baca surat Al-Asr. Karena urutannya itu kan dari mushaf Quran itu sudah sejak zaman Nabi, itulah tidak pernah dirubah. Nah, kita yang ini melok baik apa yang ditulis dalam Al-Qur'an. Nah, macam mana kalau misalnya dua-duanya sama ayatnya? Nah, ada kisah, Pak. Jadi kisahnya ini zaman Nabi, jadi makmumnya banyak, imamnya ini kebetulan seorang sahabat Ansor baca surat Kulhu. Jadi ini fans Kulhu, Pak. Fans Kulhu ini.
Jadi rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu, bangsa tarawih kulhu kalau, ate baca ini. Akhirnya protes ya, maksudnya bertanya lah, ya Rasulullah bacanya sama kalau kan? Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, ngapa kau baca itu sampai sama kalau itu? Ya kan? Nabi tidak pernah nyontoh ke itu, biasanya lain Pak, ayat pertama lain, rakaat pertama lain, rakaat kedua lain. Ini sama kalau? Kata wong itu, kata sahabat itu, ya Rasulullah, sungguh saya mencintai surat Al-Ikhlas ini. Absyir, kata Nabi, bergembiralah wahai fulan, ya, bahwa Allah mencintaimu gara-gara engkau mencintai surat Al-Qur'an. Allah, ya. Jadi secara hukum boleh, tapi lebih afdolnya itu kalau melok Nabi lain tuh. Ya, jadi ayat rakaat pertama lain, rakaat kedua lain. Nah, kalau selebih dari itu kan biasanya nyisir. Jadi itu Pak ya, tadi pertanyaan tadi, mudah-mudahan mencerahkan. Kalau misalnya ada masih mengganjal, ya mau diambil ganjalannya ya, biar sama-sama lancar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang kita sama-sama saling memaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.